close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Ya, ketemu Malam, lagi. Pak. Ya, terima kasih. Ketemu lagi di mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Oke, sejauh ini sudah ada 14 partisipan, ya. 14 partisipan, sudah hampir 50%, artinya saya sudah bisa memulai aktivitas perkuliahan ini, ya. Materi minggu lalu itu kita sudah bahas komponen komunikasi, ya, sejarah komunikasi dan komponen-komponen komunikasi. Di pertemuan kali ini saya sudah upload materinya, ya. Saya sudah upload materinya. Yang sudah baca boleh angkat tangannya, yang sudah baca atau yang sudah lihat atau yang sudah download boleh angkat tangannya. Belum download ya. Oke, Reinhard sudah ya. Nah, Reinhard, apa topik yang akan kita bahas malam ini? Silakan. Isu komunikasi pemasaran, Pak. Ada ekuitas merek, ada yang mempengaruhi perilaku dan akuntabilitas. Bagus ya. Bagus ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai tantangan komunikasi pemasaran terintegrasi atau isu-isu ya seputaran komunikasi pemasaran terintegrasi. Jadi tantangan di sini maksudnya adalah sesuatu yang harus dicapai atau sesuatu yang harus diwujudkan oleh ya marketing komunikasi di dalam suatu perusahaan ya. Jadi berhasil tidaknya divisi marketing komunikasi di suatu perusahaan itu bergantung pada terwujudnya peningkatan ekuitas merek dan kemampuan dari proses komunikasi atau program komunikasi yang dijalankan dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian program-program yang dijalankan tadi harus teruji akuntabilitasnya, ya, harus teruji akuntabilitasnya. Artinya, dalam menjalankan program, perusahaan itu mengeluarkan yang namanya dana investasi, ya. Dana investasi tadi harus diukur, ya, kemudian dibandingkan dengan hasil pencapaian dari investasi tersebut, ya. Jangan sampai perusahaan sudah invest dalam jumlah yang cukup besar di bidang komunikasi pemasaran, tapi tidak ada impact-nya, tidak ada dampaknya, ya, bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, setiap program komunikasi pemasaran yang terintegrasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dikatakan akuntabel, ya, dikatakan berhasil kalau nilai investasi
ya, nilai investasi berada di bawah pencapaian atau pendapatan yang diperoleh dari aktivitas komunikasi pemasaran terintegrasi tersebut. Jadi kalau nilai pencapaiannya di bawah nilai investasi, itu programnya nggak akuntabel gitu ya. Nah, harus diukur, di dalam setiap perusahaan itu harus diukur ya. Jadi misalnya gini, kalau Anda pasang iklan di analisa, ya pasang iklan di analisa, sekali tayang katakanlah 1 juta, di halaman setengah halaman lah katakan ya, misalnya 1 juta 1 hari. Nah, 1 juta itu kan investasi kita, ya, investasi kita dalam rangka mempromosikan atau mengkomunikasikan, ya, mengenai keberadaan produk kita, atau mengenai merek kita, atau mengenai nilai perusahaan kita kepada target market kita. Nah, setelah itu dilakukan, dalam 1 hari iklan kita sudah naik, ya, sudah naik di analisa iklan kita, maka beberapa hari berikutnya itu harus kita ukur. Benefit dari pasang iklan di analisa, apakah mendatangkan pendapatan yang lebih dari 1 juta? Harus bisa kita ukur. Sehingga baru bisa kita katakan program komunikasi pemasaran terintegrasi dengan memasang iklan di analisa itu berhasil. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita bahas hari ini sebenarnya tolak ukur, ya, bagi kesuksesan proses komunikasi pemasaran terintegrasi yang dijalankan oleh suatu organisasi. Ya, inilah tolak ukurnya. 3 komponen ini, ya, yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya program komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh suatu organisasi. Oke, jadi jelas ya arah kita meeting malam ini kemana gitu ya. Ada 3 tantangan, ya, atau ada 3 target ketika kita merancang program komunikasi pemasaran di dalam suatu organisasi. Yang pertama tadi seperti disampaikan Reinhard tadi ya, ekuitas merek gitu ya. Semua perusahaan di zaman sekarang ini punya merek gitu ya. Tapi apakah ekuitasnya tinggi atau tidak? Nah, itu perlu kita tinjau. Ya. Jangan sampai produk kita ya atau merek kita hanya pada level komoditas, ya, level komoditas. Level komoditas ini boleh saya katakan level produk yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah, dalam konteks tujuan dari komunikasi pemasaran terintegrasi, level merek kita atau brand kita itu tidak berada pada posisi komoditas, tapi harus memiliki yang namanya nilai atau ekuitas yang tinggi, ya, branded istilahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi tantangan bagian marketing komunikasi ini cukup berat sebenarnya ya. Bagaimana menciptakan suatu branded, nah, beda ya dengan merek yang biasa-biasa saja yang seperti saya katakan tadi, yang hanya sebatas komoditas levelnya, ya. Ini branded, ya, branded. Mengapa begitu penting branded tersebut gitu ya? Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Kalau produk kita branded, harga kita pasti premium, pendapatan kita juga pasti pendapatan yang premium, ya. Kita nggak perlu jual banyak-banyak barang gitu istilahnya ya. Sekali jual bisa menyaingi pesaing kita. Kita jual 1 produk, pesaing kita jual 10, masih besar untung kita dibandingkan yang 10. Itulah produk branded perbandingannya ya. Pesaing jual 10, kita jual 1, dilihat marginnya masih besar margin kita. Nah, itu yang mau diciptakan. Proses terbentuknya branded tadi sangat dipengaruhi oleh program komunikasi pemasaran yang dijalankan suatu organisasi. Oke? Udah nampak ya gambarannya ya? Gambarannya kita mau diskusi apa malam ini. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham kira-kira kita mau bahas apa ini malam? Oke, kalau nggak ada, baik. Saya akan share screen, ya, share screen.
Oke, saya akan share screen. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya? Oke, baik. Nah, tantangan komunikasi pemasaran. Tadi ada 3. Ya. Bagaimana program komunikasi yang kita jalankan itu mampu meningkatkan ekuitas merek suatu perusahaan. Yang kedua, program komunikasi pemasaran yang kita jalankan nantinya juga harus mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Baik konsumen yang sudah ada maupun calon konsumen yang akan menggunakan produk kita nantinya. Yang ketiga, ya, kita harus bisa menunjukkan program komunikasi pemasaran yang kita jalankan, program komunikasi yang akuntabel, gitu ya. Yang terbukti nyata, mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, mampu meningkatkan ekuitas merek, mampu meningkatkan dalam hal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, baik, satu-satu kita akan diskusikan. Ini isu-isunya. Ekuitas merek mempengaruhi perilaku konsumen atau calon konsumen. Kemudian akuntabilitas, ya. Program itu harus akuntabilitas, bisa kita ukur, bisa kita uji, ya. Kalau misalnya tidak berhasil, maka program itu harus kita rombak, ya. Tapi kalau berhasil, kita tingkatkan lagi. Nah, baik. Ekuitas merek, ya. Nah, sebuah merek tercipta, ya. Saya sampaikan kepada Anda sekalian. Sebuah merek itu tercipta ketika entitas pemasaran, ya, ketika entitas pemasaran dalam suatu perusahaan, ya, baik itu produknya, baik itu outletnya, baik itu tempatnya, ya, kemudian baik itu di wilayah mana perusahaan itu beroperasional, ya, seperti misalnya asal produknya dari negara mana, gitu ya. Kemudian simbolnya yang kita gunakan pada saat kita membuat merek suatu perusahaan, istilah-istilah yang kita gunakan untuk merek tersebut, atau kombinasi dari semua elemen tersebut, ya. Nah, menjadi identitas, ya, menjadi identitas suatu produk atau suatu perusahaan. Itulah merek sebenarnya, ya. Jadi dia gabungan dari berbagai macam entitas, ya, yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, baik. Tadi saya katakan salah satu entitas itu adalah misalnya negara, ya, negara. Saya kasih contoh. Jam tangan Rolex tahu? Ada yang tahu jam tangan Rolex? Tahu Pak. Identik dengan negara mana? Tahu. Gimana? Sorry, siapa yang jawab? Jam tangan Rolex. Identik ketika orang misalnya, oh jam tanganmu Rolex ya. Dia tahu nggak itu dari negara mana? Switzerland Pak. Switzerland, Swiss Pak. Swiss. Swiss ya. Kemudian kalau kita berbicara teknologi, ya, kita berbicara teknologi atau produk-produk teknologi. Anda ingatnya teknologi itu asalnya dari negara mana yang unggul? Jepang Pak. Dinaikkan Amerika. Benar, siap ya, jawab Jepang Pak. Jepang. Jepang, Jerman. Sorry. Jepang dan Jerman. Oke. Jepang. Ya? Iya Pak. Jepang sangat identik. Bahkan kalau Anda lihat iklan beberapa alat elektronik, teknologi by Jepang, ya kan? Teknologi by Jepang, ya kan? Nah, kenapa? Kenapa itu bisa melekat gitu?
Itu semua kan upaya dari proses pengkomunikasian. Proses menyampaikan informasi, melekatkan informasi suatu brand dengan suatu negara. Nah, ketika orang membeli produk ya, teknologi dari negara Jepang, apa ya yang ada di bayangan si pembeli tadi? Teknologi yang bagaimana kira-kira? Nah, ini bicara brand ya, bicara brand. Kira-kira teknologi yang bagaimana ketika Anda beli suatu alat teknologi yang berasal dari Jepang? Robot ya, Pak? No. Maksudnya dari sisi lain, bukan robotnya. Kalau kita gunakan teknologi Jepang, kita menganggap teknologi itu teknologi yang bagaimana? Yang bagus, Kualitasnya. Pak, ada kualitasnya gitu. Lebih tahan lama dibanding barang China. Lebih tahan lama, kuat. Lagi? Lebih tahan lama, kuat. Ada prestisnya ketika kita memakainya gitu, Pak. Jadi kayak nggak terkesan murahan gitu, Pak. Ada nilai prestisnya, ya, nilai prestis. Oke. Ada suatu kebanggaan ya bagi kita. Kenapa? Teknologi yang kita gunakan itu kuat seperti yang dikatakan Felix. Teknologi yang selalu terinovatif. Benar nggak? Benar. Ya, Jepang itu kan selalu berinovasi terus dalam mengeluarkan teknologi. Anda lihat mobil, salah satunya. Mobil itu kan teknologi ya, teknologi itu kan alat. Jadi teknologi itu bukan hanya sebatas alat elektronik atau media elektronik. Mobil itu teknologi. Yang namanya alat itu adalah teknologi. Kemudian baru kita bisa kategorikan, termasuk kategori teknologi apa? Teknologi otomotif, teknologi elektronik, dan seterusnya. Nah, kenapa itu bisa melekat di perusahaan-perusahaan Jepang seperti Toyota, Panasonic, Sony? Karena sejak awal dalam mengomunikasikan produknya, mereka selalu mengikut serta dari mana produk ini berasal, dari negara mana produk ini berasal. Dan mereka buktikan dengan kualitas produknya atau kekuatan produknya. Kemudian dengan berbagai macam fitur produk yang syarat dengan inovasi dari waktu ke waktu. Sehingga itu melekat di benak seluruh dunia. Ya, yang namanya teknologi Jepang, teknologi yang berkualitas kuat, teknologi yang selalu inovatif. Demikian juga dengan Jerman. Nah, kalau jam Rolex tadi, Swiss, ya, identik dengan Swiss. Ya, sejak awal, ya, produsen yang menghasilkan jam Rolex tadi selalu memberikan informasi bahwasanya produk itu berasal dari negara mana. Dan terkenal di Swiss itu, ya, jam tangan itu dibuat dengan teknologi yang bukan sembarangan gitu ya. Memang teknologi yang sudah teruji, high teknologi. Gitu. Oke. Nah, itu yang mau kita sharingkan di sini. Jadi ekuitas merek itu artinya, ya, ekuitas merek itu artinya sebuah merek yang jika dibandingkan dengan merek yang lain, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan merek-merek yang lain pada suatu barang yang sejenis. Ya. iPhone dengan Samsung misalnya. Mana yang branded? Ayo. iPhone, Pak. Pak. iPhone. iPhone ya, Angela. iPhone. Iya, Pak. Benar. Kalau lihat dari sisi kuantiti dan dari sisi harga di pasaran ya, kita bicara di pasaran. Penjualan mana yang lebih banyak? iPhone atau Samsung tadi? Misalnya. Samsung, Pak. Samsung.
Samsung penjualannya lebih banyak. Sisi margin. Belum tentu Samsung. Dari sisi margin, iPhone, Pak. Ya. Iya, dari sisi margin pasti iPhone, Pak. Ya kan? Ya bandingkan aja harga produk dia. Di harga minimal berapa? Produk Samsung di minimal berapa? Belum lagi Mulai produk dari ratusan ribu, Pak. gimana? Nurul? Silakan Nurul, gimana? Maksud Nurul, Pak, produk Samsung itu harganya mulai dari ratusan ribu kan, Pak. Oke. Sedangkan iPhone itu mulainya udah range-nya itu udah jutaan gitu, Pak. Iya, dari sana kita udah bisa lihat ya. Selisih marginnya pasti jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar antara Samsung dengan iPhone tadi. Jadi merek branded itu secara kuantiti di pasaran, ya kalau dilihat dari kuantiti terjadinya penjualannya itu tidak begitu banyak dibandingkan produk-produk yang middle brand ya, middle brand yang berada di level tengah gitu ya. Secara kuantiti mereka memang kalah, tapi secara pendapatan, harga mereka yang di atasnya ya, di atas mereka. Harga premium mereka bisa buat dengan mudah tanpa kehilangan customernya gitu ya. Karena udah ada memang pangsa pasarnya, udah ada memang yang dia bidik gitu ya. Klasifikasi yang menggunakan produk mereka udah tahu siapa saja yang mengutamakan kualitas tentunya, yang mengutamakan kepuasan pada saat dia menggunakan produk tersebut ya. Oke, jadi sebenarnya brand itu apa sih? Gitu dia ya. Dari yang saya jelaskan tadi, apa sih kesimpulannya sebenarnya brand itu apa sih? Silakan Pelik, mungkin Pelik bisa jawab. Apakah hanya sebuah logo? Apakah hanya sebuah simbol? Atau apa? Brand? Sebuah kayak citra nama baik gitu, Pak. Sebuah Oke. Felix, mana Felix? Saya mau diskusi sama Felix. Felix. Masih kedengar suara saya? Atau hanya Masih, beberapa Pak. orang aja? Masih. Masih. Felix. Ya, Felix, Ya, brand Pak. itu apa sih? Menurut pandangan Felix, brand itu apa? Gimana, Pak? Brand. Oh, Ya. merek. Iya, merek yang bagaimana sebenarnya? Identitas produk yang akan kita. Oke. Merek adalah sebuah identitas produk yang akan kita jual ya. Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya merek itu adalah lebih dari sekedar sebuah nama. Lebih dari sekedar sebuah simbol sebenarnya. Ya. Paham ya? Bisa nggak dipahami apa yang saya katakan tadi? Merek lebih dari sebuah simbol. Merek lebih dari sebuah nama. Merek lebih dari sebuah istilah. Lantas apa sebenarnya merek? Identitas ya, Pak? Identitas itu masih belum ya. Jadi sebuah Tanda pengenal bukan, Pak? tanda pengenal itu level merek yang levelnya hanya sebatas komoditas. Komoditas ya, sebatas komoditas. Kalau sebuah nama baik gitu, Pak. Nama baik. Sebuah nama baik. Nah, sebuah nama baik ya. Masih belum tepat. Bukan nggak benar ya. Benar apa yang Anda katakan. Merek adalah Image, Pak. iya, image. Oke. Nah, lebih dari situ sebenarnya merek. Lebih dari identitas, lebih dari sebuah simbol, lebih dari sebuah image.
Identitas Kalau itu adalah hak paten. Hak paten beda lagi. Ya, hak paten beda lagi. Sebagai pembeda, oke? Oke, sebagai pembeda. Yang Anda sampaikan, ya. Halo? Oke, nggak apa-apa. Udah ya? Udah cukup. Inputnya udah cukup. Tadi yang Hilda sampaikan, merek itu adalah identitas, Pak. Merek itu adalah simbol, Pak. Merek itu adalah lambang, Pak. Merek itu adalah pembeda, Pak. Merek itu adalah dan seterusnya, kata Anda tadi ya. Itu definisi merek yang sangat-sangat sederhana dan yang sangat-sangat dangkal. Ya, bukan nggak benar apa yang Anda sampaikan, tapi menggambarkan merek yang sangat-sangat sederhana, menggambarkan merek yang sangat-sangat dangkal, menggambarkan merek yang hanya apa ya saya katakan sebagai suatu komoditas seperti yang saya katakan gitu ya, hanya sebagai penanda, hanya sebagai pembeda. Padahal merek itu lebih ya, lebih dari sekedar simbol, lebih dari sekedar identitas. Ya, merek itu adalah totalitas dari seluruh nilai yang ditawarkan dan dikomunikasikan oleh suatu organisasi kepada pasar sasarannya. Ya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta semua bagian, tidak hanya bagian pemasaran. Ya. Tidak hanya bagian pemasaran yang mengkomunikasikan keberadaan suatu merek perusahaan. Bagian pemilik juga harus mengkomunikasikan merek perusahaan yang dia miliki. Karyawan semuanya juga harus mengkomunikasikan merek yang dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja. Kenapa? Karena di dalam merek itu sudah mencangkup seluruh nilai. Paham ya? Seluruh nilai yang ditawarkan ke perusahaan untuk menjadi solusi dalam mengatasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, ketika kita berpikir melihat merek seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh nilai sebenarnya. Bukan hanya sebagai identitas. Nah, ketika kita menyadari merek itu adalah seluruh nilai ya dari suatu organisasi yang ditawarkan kepada customer untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka semua kontribusi yang ada di suatu organisasi harus secara bersama-sama seoptimal mungkin menghantarkan nilai tersebut. Ya, supaya apa? Supaya nilai kita memiliki ekuitas. Bukan hanya sekedar melambangkan, bukan hanya sekedar pembeda dengan produk yang lain. Jadi kalau Anda punya perusahaan nanti, Anda punya usaha nanti, tanamkan di benak karyawan Anda bahwasanya brand perusahaan ini bukan hanya sekedar logo yang tertempel pada packaging produk Anda atau logo yang terpajang di depan toko Anda. Tetapi brand ini ya mewakili seluruh nilai ya, seluruh nilai yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan demikian kita akan bekinerja secara optimal ya, semua bagian akan bekerja secara optimal untuk meningkatkan brand tersebut, untuk meningkatkan ekuitasnya, nilainya di mata customer. Oke, cantik pun logo yang kita pasang di packaging produk kita, itu tadi brandnya. Tetapi pada saat melayani customer kita tidak merasa berkontribusi untuk meningkatkan nilai produk
ini atau nilai brand ini, ya dia akan bekerja sesuai standarnya saja. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Bisa dibedakan ya. Saya nggak katakan salah apa yang Anda sampaikan tadi, ya. Nah, itu pemahaman yang sangat sempit. Ya, kalau kita melihat brand hanya sebagai pembeda, melihat brand hanya sebagai identitas, itu sangat sempit. Kita sebagai seorang manajer nantinya, sebagai pelaku usaha nantinya, melihat brand itu adalah seluruh nilai yang ingin kita sampaikan kepada customer kita. Ya, karena dia seluruh nilai, maka kita harus komunikasikan dia. Ya, kita harus sampaikan ke seluruh nilai tadi, bukan hanya sekedar menunjukkan logo produk kita, menunjukkan simbol perusahaan kita. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Atau bisa dipahami atau bingung atau gimana, silakan. Nggak apa-apa, saya percuma juga saya lanjut kalau dasarnya brand apa merek itu seperti apa gitu ya, belum kita pahami. Jadi wajar ya. Dari tadi saya sudah prediksi ya. Dulu pun saya seperti Anda, menganggap brand itu hanya sebagai identitas, menganggap brand itu hanya sebagai simbol, menganggap brand itu hanya sebagai pembeda. Tetapi sebenarnya brand atau merek itu adalah lebih dari semua yang kita sebutkan tadi. Ya, artinya total keseluruhan nilai perusahaan itulah yang membentuk brand atau membentuk merek perusahaan itu sendiri nantinya. Dan ketika itu bisa tercapai, maka ekuitas merek suatu perusahaan, nilai merek suatu perusahaan di mata customer jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing tentunya. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita sedikit ke slideshow kita. Nah, ekuitas merek ya bisa dilihat dari dua perspektif ya, atau dari dua sisi. Nah, dari sisi perusahaan, ekuitas merek itu berfokus pada hasil dari upaya untuk meningkatkan nilai merek bagi pemegang saham. Artinya apa? Semakin ekuitas merek meningkat, berbagai hasil positif akan diraih. Oke. Saya kembali ke tampilan forum diskusi kita ya. Ketika ekuitas merek meningkat, berbagai macam hasil positif akan diraih. Ya. Nah, dari sisi perusahaan, ya, dari sisi perusahaan, dengan meningkatnya ekuitas merek, maka akan memudahkan perusahaan mendapatkan dukungan dana dari para investor nantinya. Siapa sih yang nggak mau beli saham perusahaan yang selevel BCA misalnya atau LQ45 misalnya? Tapi Anda lihat harganya. Satu lembar saham berapa? Ada pemain saham di sini? Boleh BCA kita diskusi. 29.000, Pak. Kenapa bisa sampai segitu, Felix? Analisis sederhana saja. Fundamentalnya kuat, Pak. Fundamentalnya kuat. Artinya value perusahaannya di mata customer sudah tidak diragukan lagi. Ya kan? Betul, Pak. Brand BCA. Apakah, maaf ya, apakah brand komoditas levelnya? Saya sih nggak turun di BCA, Pak. Nggak kuat. 1 lot 3 juta. Iya kan? Nah itu. Kenapa orang mau beli gitu ya? Satu lot 3 juta. Kenapa orang mau beli? Itu pertanyaannya. Ekuitas mereknya, brandnya di pasar, ya, khususnya di masyarakat Indonesia misalnya, siapa sih yang nggak kenal BCA, gitu kan? Nah, itu dia ya. Brand tadi mempengaruhi, ekuitas merek tadi mempengaruhi ya.
Siapa sih yang meragukan keamanan uang di BCA? Dengan melihat fundamentalnya seperti yang dikatakan si Pelik tadi ya. Oke, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Oke, kita lihat dari aspek pelanggan. Dari sisi pelanggan, perusahaan yang memiliki ekuitas ketika ya, perusahaan memiliki ekuitas merek di mata pelanggan ketika pelanggan atau orang familiar dengan merek tersebut dan mempunyai ingatan asosiasi merek yang baik, kuat, dan unik. Perhatikan semua. Diam sejenak ya, diam sejenak semua. Begitu saya tantang Anda misalnya untuk mengingat satu brand dalam waktu yang cepat, ya, Anda ketik saja di room chatting kita. Oke, siap-siap semua ya, konsentrasi ya. Kalau Anda ingin gosok gigi, pasta gigi apa yang Anda ingat? Tuliskan. Soden. Iya. Ya. Oke. Baik, ya. 100% menyatakan Pepsodent. Kalau demikian kondisinya, berarti Pepsodent memiliki ekuitas merek. Memiliki nilai merek yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, bagaimana Pepsodent mengkomunikasikan produknya? Ya, bagaimana Pepsodent mengemas bentuk komunikasi pemasarannya sehingga bisa mendongkrak ekuitas mereknya. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi kita ya. Kalau perusahaan Pepsodent ini ada di Medan, mungkin saya mau ajukan ke pihak marketingnya untuk kita bisa sharing. Bagaimana sih awal mulanya Pepsodent itu mengkomunikasikan produknya ke masyarakat sehingga sampai sekarang ketika orang bangun tidur ingin gosok gigi, ingatnya adalah Pepsodent. Atau ketika orang ingin beli pasta gigi, ingatnya adalah Pepsodent. Sama halnya dengan Indomie. Ya. Anak-anak kita suruh misalnya, anak-anak ini kita suruh. Ya. Belikan dulu mie instan. Belikan mie instan. Dengan merek misalnya Gagami Cepek. Pergilah dia ke kedai. Apa yang dia katakan? Wah, ada Indomie Gagami Cepek. Selalu. Kenapa ini terjadi? Itu yang mau kita tinjau sebenarnya ya. Hebat mereka ya, bisa melekat. Oke, bagus ya. Nah, ini pembuktian ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi begini ya, adik-adik sekalian. Kenapa kita ingat? Karena adanya upaya komunikasi pemasaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga bisa melekatkan brand mereka atau merek mereka di top of mind-nya kita, ya, di top of mind-nya kita. Meskipun tidak secara langsung. Mereka berkomunikasi dengan kita, tetapi efek dari upaya program komunikasi yang mereka lakukan itu sampai kepada kita. Ya, berbekas dari orang yang dahulu, kemudian disampaikan ke kita, berbekas ke kita, kemudian kita sampaikan lagi ke anak cucu kita dan seterusnya. Nah, itulah tantangan ya, tantangan mengemas program komunikasi
pemasaran terintegrasi. Ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Nanti kita bahas detailnya. Oke, kita ke slide dulu. Nah, ini. Hal positif ekuitas merek berdasarkan perspektif perusahaan. Sudah jelas, kalau brand kita memiliki ekuitas yang tinggi, pangsa pasar kita juga akan tinggi. Ya, pangsa pasar kita pasti akan tinggi. Kita nggak gunakan iPhone kan karena kita terbatas keuangan kita. Coba nanti kalau udah sukses. Felix misalnya ya, atau teman-teman yang lain misalnya, income 15 juta sebulan. Anda tinggalkan tuh handphone Anda yang sekarang. Artinya pangsa pasar mereka memang akan terus tinggi dan stabil. Kita kan nggak beli karena kita belum sanggup beli ke sana. Tapi ketika kita punya uang, kita udah mapan, ya pasti kita mau yang terbaik untuk kita. Dan salah satu yang terbaik itu yang melekat di top of mind kita adalah, kalau handphone tadi adalah iPhone, kalau mobil apa mobil? Nah ini juga mobil apa kira-kira? Untuk level Indonesia. BMW. BMW ya. Kalau memungkinkan Ferrari gitu ya. Moge ya kan, Harley Davidson gitu kan. Nah. Oke. Yang kedua katanya, ya otomatis akan meningkatkan ya loyalitas merek, akan meningkatkan konsumen yang loyal kepada merek kita ya. Nah ini secara otomatis seperti itu. Kemudian yang ketiga dan keempat, perusahaan bisa menetapkan harga premium yang seperti saya sampaikan tadi ya. Dia nggak ini ya, nggak takut gitu, nggak takut patok harga dengan harga yang jauh di atas harga rata-rata gitu ya. Dan secara otomatis juga akan memperoleh pendapatan yang premium. Seperti itu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Pak. Ya, silakan Pel. Cara membangun ekuitas merek itu bagaimana? Ya, baik. Secara ada. umum aja. Secara umum ya, secara umum. Jadi ada beberapa cara, kita coba ini ya. Nah ini Felix. Ya, bisa menggunakan pendekatan speak for itself. Ya. Merek itu yang berbicara sendiri. Mengerti maksudnya? Jadi begini. Ngerti, Pak. Saya kasih contoh. Kadangkala kita suka mencoba-coba produk yang mereknya belum kita kenal sama sekali dan belum kita gali sama sekali informasi mengenai produk tersebut. Kita coba-coba. Pernah Anda lakukan hal seperti itu? Pernah? Kenapa? Misalnya, pernah ya, Christina. Jadi ada satu produk, ada brandnya, ada mereknya lah istilahnya. Kita coba beli, kita pakai produknya, kita konsumsi produknya. Ya, pada saat kita mencoba membeli tersebut, sebenarnya merek perusahaan itulah yang berbicara kepada kita. Merek perusahaan itulah yang menginformasikan mengenai keberadaannya kepada kita. Nantinya pada saat kita sudah menggunakan produk tersebut. Jadi brand itu bisa berbicara sebenarnya. Ya, logo yang kita ciptakan di packaging produk kita itu bisa berbicara. Bisa berbicara.
Saya ambil contoh. Saya ini bicara brand ya. Ini kan berhubungan dengan komunikasi pemasaran. Saya ambil contoh. Anda pernah lihat logo Lee Mineral? Air minum Lee Mineral. Tetesan air di antara dua pernah Gunung. ya? Iya, tetesan air di antara dua belah celah gunung. No. Ya. Tetesan air di antara dua belah celah gunung, gitu ya. Ada gunung lah istilahnya ya. Nah, itu apa yang bisa kita tangkap dari gambar logo Lee Mineral tadi? Sumber airnya berasal dari pegunungan, Pak. Iya. Sumber airnya berasal dari pegunungan yang syarat dengan mineral. Ya kan? Dia yang berbicara, gitu kan? Kita kan pernah nggak kita cari tahu itu? Ya, dia langsung yang berbicara. Jadi merek itu berbicara. Ya. Simbol-simbol yang kita lihat itu di pasar, ya, di berbagai macam produk itu berbicara, berkomunikasi dengan kita. Makanya ada kalanya produk yang tidak kita kenal, ketika kita lihat brandnya, kita cobalah dulu, gitu ya. Nah, itu yang poin pertama, Felix. Jelas, Felix? Maka Jelas, Pak. kalau Anda punya perusahaan, desainlah logo Anda, ya, atau desainlah merek Anda yang syarat dengan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang Anda tawarkan kepada customer Anda. Lee Mineral tadi yang dia tawarkan apa? Selain air minum yang biasa, tetapi ada juga poin yang dia kemukakan di sana, nilai yang dia kemukakan di sana. Air ini berbeda dengan air yang biasa. Air ini mengandung mineral yang tinggi. Gitu. Ya? Paham ya? Oke. Itu poin yang pertama, Felix. Yang kedua, pembuatan pesan menarik. Ya, pembuatan pesan menarik. Seperti ini, Felix. Logo perusahaan kita atau logo suatu organisasi itu bisa kita asosiasikan atau bisa kita hubungkan. Ya, bisa kita hubungkan. Baik itu dengan tempat organisasi kita berada, misalnya. Baik itu tempat target market kita berada, misalnya. Lingkungan target market kita berada, misalnya. Jadi brand kita itu, ya, kita bisa kembangkan lagi bahasanya. Kita bisa kembangkan lagi informasinya. Oke, tahu logo microskill ya? Logo microskill tahu ya? Buka Tahu, Pak. dulu mic-nya. Yang ada biru-birunya. Yang ada biru-birunya, gambar elips, gambar toga ya. Terus di bawahnya ada bacaan microskill. Itu logo microskill. Bisa dikembangkan lagi, bisa. Ditambah lagi tulisan di bawah. Mengubah tantangan menjadi peluang. Lebih menarik mana? Ada logo elips, ada toga, ada tulisan microskill. Itu satu, versi satu. Versi dua, ada logo elips, ada logo toga, ada lagi logo tulisan microskill, kemudian ada lagi motonya, mengubah tantangan, berwawasan ke depan, mengubah tantangan menjadi peluang. Ya, Fernando silakan. Fernando. Halo Fernando. Ya, beneran.
Paham ya Felix? Jadi satu logo itu bisa kita kembangkan, ya, bisa kita tambah pesannya, bisa kita hubungkan misalnya dengan tempat kita, ya, tempat perusahaan kita berada misalnya, ya. Salah satunya tadi seperti Sony, teknologi by Jepang, gitu kan? Kita bisa kemas semenarik mungkin. Seperti itu Felix. Itu poin yang kedua, ya. Nah, melalui pengungkitan, ya, melalui pengungkitan. Ini maksudnya gini, pengungkitan ini artinya mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan, ya, menghubung-hubungkan brand kita, ya, dengan beberapa kondisi. Yang pertama, kita bisa menghubungkan brand kita dengan brand orang lain. Ya, merek kita bisa kita joinkan dengan merek orang lain. Contoh, Anda punya kartu ATM? Punya, Pak. Ayo jawab. Punya. Nurul punya kartu ATM. Nurul lihat di kartu ATM, ada tulisan PISA di sana? Bentar ya, Pak. Ya. Pak, maaf, dompet saya yang tadi mana? Saya lupa. Oke. Enggak, teman-teman yang punya kartu ATM. Hilda, ya, Hilda, silakan Hilda. Hilda, Iya, Pak. di kartu ATM itu kan ada kadang ada tulisan Visa dan Mastercard ya. Iya, Pak. Contohnya Benar kayak kan, ya? MyBank. Iya. Nah, di MyBank ada 3 sebenarnya ya. Ada Visa, ada Mastercard lagi ya. Ada MyBank. Saling kombinasi mereka ya. Saling berasosiasi, saling menghubungkan antara satu brand dengan brand yang lainnya supaya ekuitasnya semakin tinggi. Contoh, perguruan tinggi misalnya, ya, di Kota Medan ini ada nggak perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi Kota Medan, kemudian dia gandeng lagi perguruan tinggi luar negeri. Pernah dengar nggak? Ada, Pak. Ada. Ya. Misal ya, misal saya kasih contoh misal ya. Misalnya Microskill plus USM, University Science Malaysia. Sama-sama gandeng nih logonya. Nah, di mata khalayak, apa yang terjadi pemahaman mereka? Dibandingkan hanya logo Microskill sendiri, pasti berbeda pemahaman. Lebih tinggi ekuitasnya yang mana? Logo Microskill sendiri atau logo Microskill digandeng dengan USM tadi? Lebih tinggi kalau digandeng, Pak. Itulah salah satu contoh proses mengungkit. Ya, mengungkit merek kita supaya merek kita memiliki nilai atau ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Itu konsep yang pertama, ya. Konsep yang kedua, proses pengungkitan merek bisa juga kita lakukan dengan cara menggaitkan atau menggandengkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dengan event-event tertentu. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Shopee dengan mensponsori Liga 1. Shopee Liga 1. Lebih mana kuat brandnya sebelum dia gandeng Liga 1 dibandingkan dia berdiri sendiri. Atau
pertandingan sepak bola dunia. Anda lihat bagaimana Adidas, bagaimana Nike. Iya, itu sama halnya dengan kolaborasi. Iya, benar Johannes. Ya, mengungkit dengan cara berkolaborasi. Itu yang brand tadi ya, Microskill dengan USM. Kalau yang ini mengungkit dengan cara memanfaatkan momen-momen tertentu atau event-event tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu atau acara-acara tertentu. Salah satunya di bidang olahraga, sepak bola misalnya, Formula One misalnya, ya. Sepak bola itu udah jelas, Nike, Adidas, ya kan, nggak jauh-jauh. Nah, itu cara yang kedua, Felix. Yang pertama tadi bisa mengungkit dengan cara berkolaborasi dengan merek yang lain. Cara yang kedua bisa memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu, momentum-momentum tertentu, acara, misalnya ya, kompetisi di bidang olahraga misalnya, ya, momen-momen tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Felix, mengungkit brand dengan cara menghubungkan brand dengan individu tertentu. Inilah yang kita kenal dengan istilah endorse. Ya. Atau juga bisa memanfaatkan karyawannya sendiri. Ya, bisa. Perusahaan tertentu, ya. Dia ingin tunjukkan kesuksesan bosnya misalnya. Ya. Plus dia tampilkan juga produknya, ya. Seperti itu. Jadi ada 3 cara mengungkit, ya. Yang pertama tadi kolaborasi dengan merek yang lain. Yang kedua, kita bisa mengemas komunikasi pemasaran kita, memanfaatkan momentum-momentum tertentu, dan yang ketiga tadi bisa menggunakan endorse, ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagus ya pertanyaannya. 3 ini, Felix. Kalau ini dikemas dengan baik, ya, ekuitas merek akan meningkat. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Yang lain silakan. Mungkin ada ide atau gagasan yang lain silakan, boleh. Nggak ada masalah ya. Kita diskusi, konsepnya diskusi. Ya, Hilda, Pak, saya mau silakan nanya. Hilda. Boleh Hilda. Kenapa banyak merek baru yang niru top brand yang sudah ada, Pak? Iya, kenapa merek baru niru top brand yang sudah ada, ya? Nah, mereka ingin instan gitu ya. Jadi begini, Hilda. Dalam berbisnis, perilaku persaingan di bisnis juga tidak berbeda dengan persaingan antar personal, ya, antar individu. Jadi ada beberapa perusahaan yang ingin mengambil jalan pintas, jalan cepat supaya bisa terkenal gitu ya, supaya cepat bisa terkenal. Dengan cara misalnya memplesetkan logo-logo ternama gitu ya, logo-logo ternama. Dengan membuat brand yang hampir mirip sama persis dengan brand yang ternama tersebut. Nah, itu mereka lakukan supaya ekuitas mereknya terdongkrak, ya, cepat naik gitu ya. Tapi padahal yang dilakukan itu sebenarnya salah. Naik pun tidak akan bisa bertahan dengan lama. Ya, jadi proses pembentukan merek yang memiliki ekuitas yang tinggi itu tidak bisa dilakukan secara instan. Tidak bisa dengan memplagiasi merek orang lain, tidak bisa. Kenapa? Yang kita hadapi adalah manusia, ya. Target kita, produk kita ini kan kita jual kepada manusia. Nah, manusia ini kan selalu mencari-cari informasi sebelum mengambil keputusan pembelian. Seperti itu. Alasannya seperti itu, Hilda. Jadi makanya bagi
perusahaan yang berskala besar ketika melihat brandnya ditiru oleh orang lain, ya, masih dalam batas yang dia anggap, dia nilai perusahaan tersebut tidak akan mampu menyaingi dia akan biarkan saja. Dia akan biarkan saja. Kenapa? Dengan sendirinya, ya, perusahaan yang meniru brandnya tadi akan ditinggalkan oleh customernya. Kenapa? Customernya ini kan makhluk hidup, makhluk yang tahu, ya, mana yang original, mana yang tidak original. Kemudian makhluk yang selalu menerima informasi dari orang-orang sekitarnya ketika akan melakukan keputusan pembelian. Selalu merujuk pada referensi orang lain. Seperti itu, Hilda. Jadi jangan khawatir, ya, kalau Anda punya brand, ya, ditiru orang lain, ya, ditiru orang lain, Anda perkuat saja brand Anda. Biarkan saja dia dengan kemauannya sendiri, ya, meniru brand kita. Tapi nilainya, itu dia yang saya katakan tadi, nilainya nggak akan bisa dia tiru. Value yang kita tawarkan ke customer kita nggak akan bisa dia tiru. Kalau tulisan, simbol, dia bisa tiru, silakan. Tapi value dari brand kita, nilai dari brand kita yang kita tawarkan kepada customer, nggak akan bisa dia tiru. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Kayak KFC lah misalnya, berapa banyak kan ya, yang hampir-hampir mirip. Kayak Pepsi misalnya, ya. Kayak apa lagi ya, teh gelas misalnya, dan lain sebagainya. Banyak di pasaran itu. Yang coraknya sama, kemasannya sama gitu ya. Tapi kalau memang brand itu terbentuk atas value, ya, atas value yang diciptakan tidak secara instan, maka Anda jangan khawatir brand Anda ditiru orang lain. Contoh, ini contoh ya, saya bukan mau menjelek-jelekkan lagi, yang nggak ada maksud menjelekkan apapun itu, tapi ini pembuktian yang saya katakan. Saya butuh satu orang yang bisa interaktif dengan saya, ya, supaya saya tahu yang saya sampaikan ini Anda pahami atau tidak. Saya butuh Christina dulu. Di unmute mic-nya, Christina. Iya, Pak. Christina pernah dengar nggak Universitas Sutomo? Oh, pernah, Pak. Pernah ya. Bagaimana sekarang? Masih bertahankah? Kayaknya udah pecah kongsi ya, Pak, atau nggak ada lagi. Soalnya salah satu teman marketing saya kerja di sana. Oke, baik. Ini contoh ya, saya bukan mau apa ya, contoh. Ya, Saya Pak. selalu ngajar itu contoh realitanya ya. Nah, ketika universitas tadi muncul, dia gandeng adalah Sutomo ya, gitu ya. Orang taunya sih kalau Unsut Iya, itu iya, sama dengan Sutomo. Iya, maksud saya itu kan ya. Ah, Dia buat namanya, seakan-akan value Sutomo juga ada pada value universitas tersebut kan ya. iya. Padahal tidak kan ya. Iya, dia karena di Jalan Sutomo aja. Nah, padahal tidak. Akibatnya apa? Dengan sendirinya kan, tidak bisa bertahan lama. Paham maksud saya kan? Dengan contoh itu Anda sudah paham nggak maksud saya tadi? Hilda, silakan buka mic-nya, unmute. Silakan Hilda. Hilda? Iya Pak, sudah paham Pak. Paham ya? Paham Pak, paham. Nah, jadi bagi pelaku bisnis yang sedikit nakal gitu ya, nggak mau kerja keras gitu ya, dia ambillah suatu brand terkenal, dia buatlah mereknya yang hampir sama, bahkan ada yang sama, saking beraninya kan ya, untuk menarik perhatian customer gitu ya, supaya menggunakan produk yang dia tawarkan. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Kenapa? Value yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Brand itu adalah nilai keseluruhan yang ditampilkan suatu organisasi atau yang ditawarkan suatu organisasi kepada customer dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan customer. Bukan hanya sebatas simbol, bukan hanya sebatas logo,
bukan hanya sebatas pembeda. Kalau hanya sebatas itu, maka mudah ditiru orang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini waktu kita sudah 20.34. Kira-kira bagaimana? Kita sampai 20.40 ya? Benar ya? Sampai jam berapa kita? 1 jam. Nanti saya suruh-suruh aja kan. Felix. Ya Pak. Sampai jam Ya, berapa? Pak. Sampai jam berapa kita, Felix? Maunya sampai jam berapa Pak? Ya, saya teman-teman aja deh. Kalau saya kira-kira masih bisa bertahan, ayo. Kalau enggak, next pertemuan berikutnya kita lanjut. Tuh. Lanjut aja 5 menit lagi Pak, kayak jam pulang kuliah aja. Oke, baik. Sampai jam pulang kuliah ya. Jadi, ketiga program ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan ekuitas merek, ya, untuk meningkatkan nilai merek kita, ya. Kenapa penting meningkatkan nilai merek? Ini benefitnya yang seperti saya sampaikan tadi. Ini benefitnya. Siapa sih yang nggak mau organisasinya mendapatkan benefit yang seperti ini, ya? Tapi ingat, bangun merek Anda bukan dengan cara yang instan, tapi bentuklah nilai, ya, nilai keseluruhan dari kinerja organisasi Anda dalam mendukung merek tersebut dikenal oleh target market Anda. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kalau berdasarkan pelanggan, asosiasi merek itu berdasarkan perspektif pelanggan, ya. Itu terbagi dua, kesadaran merek dan citra merek. Kesadaran merek seperti studi kasus yang saya sampaikan di kepada teman-teman tadi. Kalau Anda ingat pasta gigi, merek apa yang Anda ingat? Pepsodent. Ya, Pepsodent itu sudah mampu membangun kesadaran merek di benak customer-nya. Ya, sudah melekat dia di pikiran kita, di hati kita. Nah, proses melekatnya itu ya dampak dari upaya komunikasi pemasaran yang mereka jalankan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sebelum saya lahir saja Pepsodent udah ada. Jadi sekarang mereka itu sudah istilahnya sudah memperkuat saja sebenarnya, memperkuat supaya generasi ini juga tetap mengingat, kemudian tetap meneruskan apa yang dia ingat kepada generasi berikutnya. Nggak putus-putus kan sampai sekarang, iklan Pepsodent masih ada. Padahal brandnya sudah melekat sama kita. Nah, begitulah upaya mereka mengkomunikasikan brandnya, ya, supaya tetap terjaga ekuitasnya. Jadi kadang kita sebagai pebisnis bisa lengah. Oh, orang kan udah kenal kita, nggak perlulah kita pasang iklan, udah dikenal kok. Ingat, yang kita hadapi adalah manusia yang selalu mengalami perubahan, yang selalu pada saat mengambil keputusan pembelian selalu mempertimbangkan berbagai macam masukan, khususnya dari lingkungan sekitarnya, ya, terutama lingkungan internalnya. Ini harus kita komunikasikan terus, meskipun brand kita sudah terkenal, sudah mumpuni, tetap komunikasikan terus. Anda lihat Pepsodent, Anda lihat Indomie. Tinggal kita atur ritmenya kapan. Masa-masa bulan sekarang, Indomie itu jarang pasang iklan. Pada bulan menjelang Ramadan, sampai Ramadan, Anda lihat iklan mie instan itu bertebaran. Di televisi, di sosial media, dan seterusnya ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau citra merek ini sebenarnya ini ya, ketika saya ingat
Halo. Ini emang gak ada suara ya? Nah iya, aku juga mau nanya ini. Bapak itu keluar. Keluar? Oh, mungkin jaringan ini nggak bagus. Suruh masuk lagi kalau keluar. Nah, udah. Suara Johannes rupanya. Tuh udah masuk. Nuha. Udah masuk. Nuha. Pak, itu suaranya termute, Pak. Oke, mati lampu tempat saya. Saya tutup aja kamera saya ya. Mohon maaf ya. Boleh, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Nah, sampai di mana tadi? Oke, terakhir ya, citra merek. Kalau citra merek, misalnya kita ingat suatu merek perusahaan, ya. Misalnya kita ingat Indofood. Indofood itu kan identik dengan mie instan ya. Nah, selain mie instan, kita ingat produk Indofood yang lainnya. Nah, ketika sebuah merek, ya, sebuah merek membekas di kepala kita atau di pikiran kita, tidak hanya menggambarkan satu produk, tetapi menggambarkan beberapa variasi produk, maka boleh dikatakan citra merek, upaya komunikasi pemasaran tersebut sudah mampu membangun citra merek yang baik di benak customer-nya. Jadi bukan hanya pada satu produk tersebut ya. Contoh misalnya Sony misalnya, ya. Ketika kita ingat Sony, tidak hanya produk tidak hanya produk yang berhubungan dengan musik yang kita ingat, tetapi Sony juga punya produk-produk lainnya, ya, kamera, handycam dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan di malam ini, ya. Nah, nanti bisa dibaca catatan perkuliahannya, nanti saya update lagi ya. Oke, Pak. Setuju seperti itu ya? Oke. Setuju, Nah, Pak. seperti biasa, saya mau ambil dokumentasinya, boleh buka kameranya? Oke. Ya, terima kasih yang sudah lebih awal membuka kameranya, silakan. Oke, ayo lagi ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Iya. Oke, baik. Baik. Oke, hitungan ketiga ya, senyum ya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ikut karena rumah saya gelap, cahayanya nggak nampak, jadi hitam jelek nanti fotonya ya. Oke, di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih ya. Cuman khusus Felix, sebentar Felix, saya mau tanya sedikit Felix. Kelvin ada ikut join hari ini, Kelvin? Siapa? Kelvin. Iya. Bentar. Nggak ada deh, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Berarti udah 3 kali meeting online dia nggak ikut ya? Oh, ada namanya Kelvin kelas kita. Setahu saya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Tapi saya cek di member group itu ada Kelvin, ada Yosapat. Yosapat ada? Ada join hari ini Yosapat? Nggak ada. Nggak ada juga ya? Di grup, nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Total kita berapa, Felix? Ada 36? 34, Pak, di saya. 34 ya, Felix? Oke, di grup kita, MS Teams itu ada 36, berarti dua ini memang nggak kuliah lagi atau gimana? Dengan mata kuliah lain, Felix, sama? Mata kuliah lain nggak ada nama mereka sih. Kelvin nggak ada ya? Nggak ada. Yosapat nggak ada ya? Nggak ada juga. Nggak ada ya? Oke, baik. Jadi kalau ada misalnya Felix, coba nanti Felix cek lagi ya.
Felix coba cek lagi, kalau ada misalnya, coba tanyakan ke mereka, kira-kira apa masalahnya, nggak bisa join, apakah dia... Mereka, saya nggak kenal mereka dua sih. Oh, Felix nggak kenal. Ya udah, nanti saya coba cek, pastikan dulu ya Felix ya. Saya cek dulu apakah memang Mas gimana? Pak, maaf Pak, tapi di grup kelas itu ada nama Calvin, Pak. Di Ada WhatsApp. Kan? Ada Calvin Iya, kan? pada saya baru cek ada Tadi namanya Bapak bilang Calvin. Kelvin atau Calvin? Oh, Calvin ya, sorry. Saya dengarnya Kelvin. Ya, saya bilang Calvin tadi memang. Calvin ya, iya, oke. Masih ya. Masih. Apa kendalanya kira-kira di mata kuliah lain? Apakah sama? Jarang ini gitu, Felix? Mata kuliah lain, setahu saya pernah ikut sih. Nah, ikut ya. Ikut juga. Oke, berarti Kadang ada gak ikut memang. Iya, sudah 3 kali sih Nanti saya coba kontak aja Pak. Iya, apa masalahnya? Mungkin jaringan atau apa ya, atau gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya ada jawabannya, mungkin dia nggak bisa join karena di jam saya mungkin dia ada aktivitas lain gitu kan. Saya bisa coba pikirkan gimana solusi ngasih materi sama dia gitu, Felix. Oke ya. Oke. Yosapat